Selamat berjumpa kembali anak-anak yang berada di kelas 9 SMP Palentin. Kita bertemu kembali. Selamat, Anda telah berhasil naik ke kelas 9. Kita bertemu dalam pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pelajaran kali ini kita pertemuan yang pertama. Kita mulai dari bab 1, yaitu materinya dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi di sini kita belajar bagaimana penerapan Pancasila mulai dari zaman awal kemerdekaan, masa kemerdekaan, kemudian berlanjut ke masa Orde Lama, ke masa Orde Baru, sampai ke masa reformasi. Jadi kita fokus pada hari ini membahas sampai ke masa Orde Lama. Dalam pelajaran sebelumnya, mulai dari anak-anak kami di kelas 7, kelas 8 hingga saat ini, mungkin kita sudah sering mendengar apa itu dasar negara, apa makna Pancasila sebagai dasar negara. Yaitu Pancasila itu merupakan landasan bagi negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berkedudukan tertinggi dan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia. Konsekuensinya segala peraturan yang ada harus berdasarkan dan bersumberkan dari Pancasila. Tetapi dalam penerapannya, Pancasila sebagai dasar negara banyak mengalami tantangan dan hambatan. Jadi kita belajar kembali ke belakang untuk melihat sejarah bagaimana perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Mulai dari masa awal-awal kemerdekaan, kita mulai tahun 1945, kemudian masuk ke masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan sampai masa reformasi tahun 1998. Banyak tantangan yang dihadapi oleh ideologi kita ini, yaitu dasar negara kita ini, Pancasila. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup banyak mengalami masalah yang ingin merubah dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Masalah-masalah tersebut yaitu antara lain terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Musso, yang tujuannya ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis atau komunisme. Jadi ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Kemudian terjadinya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disebut DITII yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949, di mana pada tanggal 7 Agustus 1949 ini Kartosoewirjo bersama teman-temannya mendirikan atau memproklamirkan negara Indonesia Islam atau yang disebut dengan NII. Kemudian di Maluku, atau tepatnya di pulau yang paling besar di Pulau Seram, terjadi pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS pada tanggal 25 April 1950 dipimpin oleh Robert Stephen Somokil.
Ya, pemberontakan ini ya mereka ingin memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ingin mendirikan pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh Robert Stephen Somokil, itu mendirikan atau memproklamirkan negara Republik Maluku Selatan ya pada tanggal 25 April 1950. Kemudian di Sumatera dan Sulawesi juga terjadi pemberontakan, yaitu disebut pemberontakan PPRI atau ya pemberontakan PPRI yang dipimpin oleh Saripudin Prawira-Negara dan Pence Sumual. Ya, PPRI ini adalah pemerintahan revolusioner Indonesia. Ya, pemberontakan ini terjadi karena terjadinya perbedaan sosial ya antara yang di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi dan Sumatera. Ya, Sulawesi dan Sumatera mengalami ketertinggalan akibat semua penumpukan perekonomian terjadi di Pulau Jawa, ya, sehingga memicu terjadinya pemberontakan akibat adanya kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan kepada pemerintahan Soekarno. Kemudian terjadi juga pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, itu terjadi di Borneo atau di Kalimantan, ya, pada tanggal 15 Januari 1949. Ya, ini akibat persekongkolan antara Westerling dengan Sultan Hamid II yang ingin tetap menjadi negara federal, ya, atau negara bagian di bawah pemerintahan Ratu Belanda. Jadi pemberontakan ini adalah pemberontakan milisi KNIL atau KNIL, ya, yang dibentuk oleh Westerling sendiri, ya, di mana Westerling juga terkenal sebagai algojo yang banyak membantai orang-orang pribumi pada masa agresi militer Belanda yang kedua. Kemudian berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang merubah bentuk negara menjadi Indonesia Serikat. Selanjutnya kita masuk yang kedua, itu masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Ya, pada masa ini juga tidak jauh beda pada awal-awal kemerdekaan. Ya, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa juga tidak berjalan dengan baik dan banyak mengalami tantangan. Ya, itu buktinya pada masa itu, ya, Indonesia menganut demokrasi terpimpin, di mana seluruh pemikiran dalam pemerintahan negara terpusat pada pemimpin negara, yaitu Soekarno. Jadi seolah-olah Indonesia itu seperti negara yang dipimpin seorang diktator, ya, karena menganut demokrasi terpimpin. Sementara demokrasi Pancasila, ya, itu bukan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, ya. Jadi tidak ada istilahnya kepemimpinan seumur hidup, ya. Kemudian pada masa Orde Lama banyak gerakan-gerakan yang menyebabkan ketidakstabilan negara, ya. Ya, gerakan-gerakan separatis, ya, itu gerakan-gerakan pemberontakan, ya, yang ingin keluar atau memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Ya, mulai dari awal-awal kemerdekaan sampai tahun 1965 banyak terjadi pemberontakan, ya. Pemberontakan PKI aja mulai terjadi di 48 di Madiun sampai 1965 yang berusaha, ya, merubah ideologi negara Pancasila menjadi ideologi komunis. Kemudian terjadinya penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi poin-poin hal-hal yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 betul-betul dilanggar pada masa Orde Lama. Jadi ada beberapa penyimpangan yang terjadi. Kita lihat di
slide berikut ini. Inilah daftar penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Ya. Yang pertama itu penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ya. Penetapan ini melalui Tab MPRS nomor 20 tahun 1963. Ya, yang mengatakan bahwa kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Jadi hal ini jelas melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas mengatakan bahwa kekuasaan presiden tak terbatas. Artinya presiden itu bukan seorang diktator, ya, kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang itu sendiri. Jadi tidak ada istilah presiden seumur hidup. Kemudian kedua, presiden membubarkan DPR, ya, hasil pemilu tahun 1955, ya. Kita ketahui pemilu pertama itu tahun 1955, ya. Tetapi anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno sebagai presiden pada masa itu. Ini jelas juga sudah melanggar dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Karena kita ketahui dalam istilah trias politika di Indonesia terjadi istilahnya pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana kekuasaan presiden, ya, presiden tidak bisa membubarkan DPR, karena DPR itu, ya, anggota legislatif, mereka dipilih oleh rakyat. Jadi tidak ada hak presiden membubarkan anggota DPR. Yang ketiga, hal yang aneh lagi, presiden mengangkat dan membentuk anggota MPRS, ya. Semuanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi seolah-olah anggota MPR pada saat itu seperti menteri atau kabinet presiden. Jadi presiden di sini sudah jelas menyalahi atau menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, terjadinya pemberontakan PKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Ya. Pemberontakan ini, ya, bertujuan menggulingkan pemerintahan, ya. Ini disebut zaman revolusi. Ya, mereka ingin menggulingkan pemerintahan dan ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Ya. Pemberontakan ini menyebabkan, ya, berusaha menculik atau membunuh 7 jenderal, tapi yang mereka bunuh atau mereka culik hanya 6, 1 selamat. Yang selamat itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Dan korban dari Gerakan 30 SPK ini, mereka berhasil membunuh 6 orang jenderal dan 1 perwira tinggi, yaitu Kapten Pierre Tendean. Jadi materi kita pada hari ini cukup sampai di sini agar tidak terlalu panjang dan tidak membebani paket data kuota anak-anak sekalian. Jadi kita tetap menjaga ideologi negara kita Pancasila, kita tetap menjaga toleransi, menghormati sesama kita manusia, walaupun kita berbeda, kita tetap bersatu. Hidup NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Dan Pancasila tetap kita jadikan sebagai dasar dan pedoman hidup kita dalam berwarga negara yang baik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.